Baik, ya, itu sedikit tadi profil dari Gazia ID. Teman-teman yang ingin mengetahui seperti apa Gazia ID, teman-teman nanti bisa menghubungi Instagram kami di @gaziaid. Dan teman-teman, berhubung sudah banyak yang bergabung di sini ya, mungkin sepertinya kita mulai saja. Atau tapi sebelum mulai saya ingin menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ada Mbak Rita Wulandari. Mbak Rita Wulandari, Assalamualaikum Mbak Rita. Boleh dinyalakan mic-nya? Oh, Mbak Rita. Halo Mbak Rita, baiklah. Oh, ada yang gabung juga di sini. Ada Mbak Zuria Majida. Assalamualaikum Mbak Zuria. Oke. Baiklah teman-teman. Marilah kita mulai acara pada malam hari ini. Silakan teman-teman menyiapkan diri ya. Tetap happy, tetap uh, santai, tapi juga semangat mengikuti acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah kembali pertemukan kita yang kedua kalinya, bagi yang kedua ya, dalam acara Zeminar kali ini dengan tema yang berbeda. Kalau di tema yang pertama kemarin kita membahas tentang how to create, bagaimana kita menciptakan home library di era pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi bagi ayah, bunda, semua yang sudah menikah gitu ya. Kemudian di pertemuan kita kali ini ada beberapa topik penting, ada topik penting yang sangat penting kita bahas, yakni tentang finding your marriage mission. Di sini ada beberapa sebab yang akan kita bahas tentang apa itu visi misi pernikahan, apa urgensinya mempunyai visi misi pernikahan, bagaimana saya menemukan visi misi pernikahan, kemudian bagaimana mendesain visi misi pernikahan bersama dengan pasangan. Tentunya dengan seorang inspirator dari Gazia ID, couple planner, yakni Bunda Ipa Wulandari dan juga Dr. Adit. Tak perlu berlama-lama agar malam hari ini lebih banyak kita mendapatkan ilmu, marilah kita sebelumnya selamat datang Bunda, Ayah, Adit, Dokter. Waalaikumsalam. Sehat Bun, Ayah? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan tadi ya akan bahas bagaimana kita menemukan misi kita. Ini penting tidak hanya bagi orang yang sudah menikah, tetapi juga bagi teman-teman mungkin di sini ada yang belum menikah. Itu sangat penting bagi kita, bagi teman-teman semua yang belum menikah, untuk merumuskan, untuk mendesain visi misi seperti apa yang ingin teman-teman buat untuk kedepannya. Tak perlu berlama-lama, marilah kita dengarkan, marilah kita sambut dengan penuh semangat ilmu yang akan di-share oleh Dr. Adit dan juga Bunda Iva. Kepada Dr. Adit dan juga Bunda Iva, silakan. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bun. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, dan juga teman-teman yang masih single begitu ya. Hari ini kita ada tema yang lumayan menarik begitu ya, yaitu tentang bagaimana kita menemukan visi misi dalam pernikahan kita. Oke, kita akan mulai dari sebuah story ya. Oke, jadi pertama-tama saya akan menyampaikan dulu
kenapa sih akhirnya kita mengangkat tema ini sebagai tema kedua dalam weekly sharing kita, yaitu yang pertama, bahwa beberapa bulan terakhir saya menerima lumayan banyak curhatan dari teman-teman di dunia maya, baik yang memang saya kenal secara personal, secara langsung, ataupun teman-teman yang memang hanya berjumpa di media sosial, begitu ya, yang mempercayakan ya sharing dengan saya, begitu ya, tentang betapa rumah tangganya yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini tidak satu dua, tapi lumayan ada banyak begitu ya. Ketika mereka curhat begitu ya, ada benang merah yang menjadi permasalahan yang hampir sama oleh beberapa rumah tangga, yakni ketika suaminya selingkuh. Seperti itu. Dan ketika kita mencari bagaimana, ketika mereka menanyakan saya harus bagaimana, seperti itu ya. Dan ketika kita merunut, ternyata selingkuh itu bukan sesuatu penyebab. Artinya maksudnya gini, ada ketidakberesan dulu yang ada di dalam rumah tangga. Nah, selingkuh itu seperti jalan pelarian yang dilakukan oleh pasangan, seperti itu ya. Nah, kenapa akhirnya terjadi seperti itu? Nah, ini yang akan kita bahas seperti itu ya. Bagaimana ketika kepala rumah tangga kehilangan kemudi, kehilangan arah. Kalau kita pernah melihat tulisan Ustadz Haris Santosa, beliau mengibaratkan rumah tangga yang tidak punya visi misi itu ibarat pesawat yang tidak punya rute penerbangan. Bagaimana keadaan sebuah pesawat yang dia sudah terbang tetapi dia tidak punya arah, seperti itu ya, tidak punya rute, maka dia hanya akan berputar-putar di udara sampai akhirnya dia kehilangan atau kehabisan bahan bakar dan akhirnya terjatuh. Seperti itu juga rumah tangga yang tidak punya visi misi, rumah tangga yang hanya berjalan tidak well planned, tidak benar-benar dipersiapkan, tidak benar-benar dipreparekan apa sih tujuan kedepannya. Jadi rumah tangga yang hanya sekedar berjalan begitu saja, begitu ya, go with the flow gitu ya. Jadi ya dijalani saja, ya hidup baik-baik saja, ya harmoni sama istri, sama suami, ya membesarkan anak, ya punya uang, mapan, hari tua bahagia, sudah begitu ya. Tapi ketika yang dicari adalah semata hanya mapan dan bahagia, itu akan terasa hampa. Betapa kita begitu banyak mendapatkan cerita-cerita orang-orang yang gigih mencari uang untuk dia kaya dan memapankan keluarga, ketika sudah sampai di titik kemapanan itu justru kehampaan yang dia dapatkan. Seperti itu. Artinya apa? Artinya uang, kemudian pasangan yang mohon maaf ya, pasangan yang secara fisik mungkin ya, yang laki-laki tampan begitu, ternyata tidak menjadikan itu sebagai sumber kebahagiaan. Kita bisa melihat begitu banyak public figure yang ya kalau kita melihat fisik dua-duanya cantik ganteng, tapi toh tidak menjamin rumah tangganya langgeng begitu ya. Pun juga kita melihat figur-figur pengusaha yang uangnya banyak, harta berlimpah 7 turunan, tapi juga ada yang bercerai, seperti itu. Kenapa sih seperti itu ya? Jadi kita akan mendiskusikan nih, ketika visi misi keluarga itu tidak terbentuk, ketika visi misi pernikahan itu tidak terbentuk, maka akhirnya ini suami dan istri kehilangan arah tujuan, kehilangan big why. Dia bersama istri, jadi kehilangan big why. Kenapa sih saya dan istri disatukan dalam sebuah pernikahan sama Allah? Lanjut ya. Nah, jadi ketika kita membicarakan tentang problem-problem rumah tangga seperti itu, apa sih akar masalahnya? Ketika kepala rumah tangga, ketika istri dan suami kehilangan arah,
bukan kehilangan, tapi memang dari awal tidak punya arah begitu ya. Maka memang rumah tangga yang akhirnya terbentuk ya jalan begitu saja, spontanitas, dan akhirnya semuanya berjalan sendiri-sendiri begitu ya. Dan akhirnya ketika semua sudah sibuk dengan rutinitas masing-masing, akhirnya kita akan mendapati rumah tangga yang suami dan istrinya keluar dari fitrah keayahan dan kebundaan. Maksudnya apa? Masing-masing kehilangan fungsinya, masing-masing kehilangan peran esensialnya di dalam keluarga. Misalnya seperti ini tadi ya, yang saya jelaskan bahwa banyak kasus selingkuh itu latar belakang utamanya sebenarnya bukan semata karena searching for pleasure gitu ya, mencari kenikmatan, mencari kesenangan di luar, tidak semata itu. Tetapi ketika sebenarnya akar utamanya dari semuanya itu adalah ketika fitrahnya di dalam rumah itu cedera. Ketika fungsi-fungsi dia di dalam keluarga, peran dia di dalam keluarga, hak dan kewajiban dia di dalam keluarga cedera. Entah dia menciderai diri sendiri dengan melakukan selingkuh sebagai pelarian begitu ya, atau ada sumbangsi dari pasangan dan keluarga. Yang intinya ada dua garis utama yang rusak, yaitu rusaknya keqawaman. Qawam ini artinya kepemimpinan ya, rusaknya kepemimpinan di dalam keluarga dan juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Nah, tentang rusaknya qawam sendiri ini salah satunya adalah ketika laki-laki itu kehilangan hak dan kehilangan fitrahnya sebagai pemimpin, di mana dia mempunyai hak untuk menentukan pilihan-pilihan sikap yang harus diambil oleh sebuah keluarga. Nah, ini biasanya ketika rusak, sering kali yang menjadi penyebab adalah masuknya campur tangan dari pihak keluarga atau orang tua, misalnya dalam penentuan keputusan-keputusan keluarga kecilnya, seperti akan tinggal di mana, kemudian bagaimana dengan karir ke depannya, seperti itu ya. Kalau itu adalah pasangan dari, kalau itu yang mencampuri adalah dari keluarga laki-laki, mungkin masih ada ini ya, ada inline bahwa memang laki-laki mempunyai tanggung jawab pada ibunya, orang tuanya, begitu ya. Tetapi tidak sedikit yang kemudian mengambil campur tangan itu dari orang tua, dari keluarga wanita, sehingga laki-laki tercerabut fitrahnya, tercerabut naluri keqawamannya gitu ya, cedera keqawamannya, cedera kepemimpinannya, seperti itu. Di mana laki-laki itu pride-nya apa? Pride-nya itu ketika kebanggaannya, harga dirinya adalah ketika hak dan kewajibannya itu tegak begitu ya. Salah satunya adalah kepemimpinan keluarga, di mana kemerdekaan dia sebagai kepala keluarga itu terpenuhi begitu ya. Nah, ketika ini tidak terpenuhi, kemudian salah satunya tadi ya, pemenuhan kebutuhan keluarga. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang masih mendapat campur tangan dari orang tua secara finansial begitu ya. Kalau tadi secara keputusan-keputusan, kemudian yang ini adalah secara finansial. Mungkin memang ada kondisi keluarga-keluarga yang secara ekonomi memang perlu minta bantuan orang tua. Tetapi yang harus benar-benar diingat oleh teman-teman para istri begitu ya, bahwa harga diri laki-laki itu ya ada di pemenuhan kebutuhan keluarga begitu. Jadi bagaimana kemudian entitas suami istri bisa memenuhi itu begitu ya. Kalaupun harus ada campur tangan keluarga, tetaplah kita sebagai istri membesarkan hati suami dan tetap kita memanage bagaimana suami tidak merasa kehilangan itu. Oh, saya sudah cedera nih fungsi saya sebagai pemberi nafkah keluarga. Dengan masuknya keluarga istri menyokong kebutuhan dari rumah tangganya, seperti itu. Nah, ketika fitrah-fitrahnya ini cedera, tidak sedikit yang kemudian merasa useless, merasa tidak merasa tidak sanggup menjadi kepala keluarga, kemudian merasa tidak berguna seperti itu. Akhirnya larinya kemana? Larinya ke tadi, salah satunya ke selingkuh.
mencari pelarian keluar karena sebenarnya dia lemah di dalam begitu ya. Nah, itu salah satu faktor begitu ya, bahwa memang perselingkuhan itu tidak semata kayak wah ini karena cari kesenangan, tidak semata karena itu. Dimensinya begitu luas begitu ya. Kalau menurut itu banyak kasus yang memang awalnya yaitu cedera fitrahnya di dalam rumah seperti itu. Kita lanjutkan ya. Oke. Selanjutnya masih dirusaknya fitrah suami istri begitu ya. Ayat selanjutnya adalah tentang LDM. Nah, LDM yang tidak ada uzur mendesak, tidak on mission, itu juga menyebabkan salah satu faktor kehancuran rumah tangga. Nah, sebenarnya tidak semua long distance marriage begitu ya, menikah tapi jarak jauh, menikah tetapi ketika suaminya stay di mana, istrinya stay di mana begitu ya. Tidak semua LDM itu tidak baik begitu ya. Ada LDM, contoh LDM yang dicontohkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam begitu ya. Bagaimana Nabi Ibrahim itu LDM-nya on mission, gitu ya. Dengan misi apa? Dengan misi tauhid. Seperti itu, dan tetap perginya Nabi Ibrahim dari meninggalkan anaknya juga itu mentarbiyah anak dan istrinya tetap dalam kerangka mendidik dan menguatkan tauhid dari istri dan anaknya begitu ya. Tetapi jadi sekarang itu banyak rumah tangga yang memutuskan untuk dengan faktor-faktor penentu atau dengan alasan-alasan yang sebenarnya masih bisa kok diusahakan untuk bersama begitu ya. Untuk yang belum menikah begitu ya. Saya menghimbau sebenarnya memang lebih baik bagaimanapun menjadi satu bersama pasangan itulah yang terbaik begitu ya. Kalau tidak benar-benar sangat mepet begitu ya, itu usahakan jangan sampai LDM. Apalagi sudah punya anak. Karena anak itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan terhadap orang tuanya. Kedekatan, attachment, perhatian, dan semuanya. Dan itu akan terbawa anak-anak sampai dewasa. Anak-anak yang kehilangan atau kekurangan kasih sayang ayah yang kemudian kerjanya jauh di luar kota, ketemu hanya tiap weekend, atau bahkan berbulan-bulan baru ketemu, dan kemudian kalau ketemu juga intensitas kedekatannya juga kurang, maka ketika dia dewasa, dia akan tumbuh menjadi, kalau perempuan, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang kurang kasih sayang. Menjadi wanita yang mudah dikelabuhi oleh laki-laki, mudah dirayu, dan sampai kemudian mudah untuk dilecehkan. Karena dia haus akan sentuhan laki-laki yang harusnya didapatkan dari seorang ayah. Kalau untuk laki-laki, dia akan tumbuh menjadi seorang yang peragu, tidak tegas, kurang berani, karena peluangnya sosok ayah yang hadir seperti itu ya. Termasuk juga dari sisi kesehatan mental istri dan suami itu sendiri ketika LDM, maka akan begitu banyak hal yang terkorbankan. Jadi ketika memang tidak ada alasan atau uzur yang sangat mendesak, usahakan kita tetap jadi satu dengan suami. Apalagi istri ya, kemanapun suami pergi, kita ikut seperti itu. Nah, kemudian nomor 2, yang kemudian menjadi faktor rusaknya fitrah suami istri adalah istri dalam tanda kutip bekerja. Bekerja itu tidak selalu akan merusak fitrah. Pekerjaan yang bagaimana dulu, kondisi yang seperti apa dulu, seperti itu ya. Jadi ketika seorang istri memutuskan untuk bekerja, maka harus dicari tahu dulu, kenali dulu, cari tahu dulu, apakah memang satu-satunya jalan untuk merealisasikan marriage and family mission itu istrinya bekerja. Nah, bekerja di apa dan bagaimana, seperti itu ya. Juga kebutuhan istri, apakah memang finansial keluarga itu menjadi isu utama. Tapi juga ternyata banyak kok kondisi-kondisi yang sebenarnya suami sudah mapan, sudah memenuhi kebutuhan keluarga, tapi istri bekerja keluar dengan nama eksistensi diri begitu ya. Padahal kalau kita runut, ya eksistensi itu tidak hanya datang dari seorang istri yang bekerja kantoran.
eksistensi itu bisa macam-macam, aktualisasi diri itu bisa macam-macam. Nah, pekerjaan seperti apa yang kemudian layak, kemudian oke, seorang istri berkarir keluar, misalnya menjadi dokter bedah, atau seperti itu ya, atau menjadi dosen. Nah, keputusan seperti apa yang kemudian oke, boleh, oke, atau kayaknya stay di rumah tapi bisa aktualisasi diri. Nah, itu terkait dengan kejelasan ketika sebuah keluarga sudah punya visi misi. Dari visi misi itu sendiri, kemudian suami istri bisa menentukan apakah istri berkarir keluar ataukah istri stay di rumah dengan aktualisasi dirinya seperti apa. Dan ketika berkarir di rumah dan ketika berkarir di luar akan mengambil peran yang mana, seperti itu. Peran pendidikkah, kemudian atau peran profesi yang memang membutuhkan wanita di situ, seperti ini ya, seperti dokter kandungan, seperti itu ya, yang kemudian membantu melahirkan, di mana memang harus ada wanita yang membantu, begitu ya, persalinan para muslimah, seperti itu. Nah, on mission itulah yang saya maksud, begitu ya. Jadi tidak semata kita wanita bekerja keluar, tapi ya hanya atas nama eksistensi saja, biar ya dapat uang, biar kemudian eksis, gitu, seperti itu. Tidak seperti itu. Keputusan wanita bekerja keluar haruslah on mission dan selaras sejalan dengan visi misi keluarga. Peran apa yang akan diambil itu haruslah sejalan. Kalau tidak, banyak keluarga-keluarga, banyak rumah tangga yang akhirnya pecah hanya karena suami dan istri jalan sendiri-sendiri, dengan karirnya sendiri-sendiri, dengan obsesinya sendiri-sendiri, seperti itu. Kemudian istri merasa superior ketika karirnya lebih bagus. Rasa superioritas ini juga hadir karena ketiadaan visi misi keluarga yang jelas. Akhirnya suami istri yang harusnya menjadi sebuah tim, dia tumbuhnya menjadi sebuah kompetisi. Siapa yang lebih besar menghasilkan uang di dalam keluarga? Akhirnya yang lebih besar menghasilkan uang merasa, oh berjasa, aku yang lebih berkorban, aku yang lebih banyak berjuang, aku yang lebih banyak memberikan finansial kebutuhan untuk keluarga, seperti itu. Akhirnya rumah tangga yang harusnya menjadi sebuah tim menjadi kompetisi. Nah, itulah kenapa visi misi keluarga yang jelas, peran suami istri yang kemudian juga jelas, itu akan lebih memudahkan ketika ada ujian-ujian yang datang ke dalam keluarga. Nah, fitrah istri adalah ikut suami. Tetapi memang banyak kasus rumah tangga yang ujungnya pisah, itu karena istri masih digondeli oleh orang tua. Apa ya istilahnya? Istri masih dipegang oleh orang tuanya. Kamu nggak boleh pergi, kamu anak tunggal. Kamu harus stay di sini. Suamimu yang harus ikut stay di sini. Saya juga ada pengalaman cerita gitu ya dari teman jauh kami, itu juga yang seperti itu. Suaminya yang rela ikut istrinya, ikut domisili istri. Dia mengorbankan karir yang sudah stay, yang sudah settle di sebuah tempat. Kemudian dia harus ikut istrinya karena orang tua istri menghendaki istri harus di dekat orang tuanya. Istri kemudian istri sudah PNS di tempat orang tuanya. Kemudian laki-laki ini yang sudah settle kerjanya harus mau untuk stay bersama istri di tempat orang tua. Nah, itu salah satu yang kemudian mencederai fitrah juga. Bahwa kemerdekaan itu bagi sebagian orang, kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri rumah tangga, itu bagi sebagian orang hal biasa. Tapi ternyata bagi sebagian keluarga yang lain, bagi sebagian pasangan yang lain, itu ternyata adalah sebuah kemewahan. Itulah yang mestinya kita perhatikan ya, dan mungkin kita syukuri untuk yang memang kita mempunyai orang tua yang sudah mengerti bagaimana menempatkan posisi di antara anak-anaknya, begitu ya, seperti itu. Bagaimana fitrah istri itu adalah ikut suami, di mana suami kemudian tinggal, disitulah istri berada, seperti itu ya. Jangan sampai kemudian karena alasan karir, yang satu berkarir di mana, yang satu di mana, karena mencari uang, mencari finansial, maka banyak hal yang terkorbankan. Anak terutama terkorbankan, kemudian rumah tangga
sendiri terkorbankan. Itu kenapa kalau benar-benar tidak ada uzur yang sangat mendesak, istri ikut suami itu adalah fitrah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, fitrah suami itu adalah pencari nafkah utama. Ingat ya, teman-teman yang belum nikah gitu ya, suami adalah pencari nafkah utama. Betapapun misalnya seorang istri mempunyai penghasilan yang jauh lebih banyak dari suami, tapi tetaplah suami adalah pencari nafkah utama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada kebutuhan-kebutuhan asasi rumah tangga, anggota keluarga yang memang hendaknya dipenuhi dari uang suami. Seperti itu. Kadang-kadang ada istri yang kemudian merasa sudah punya uang, kemudian dia membiayai kebutuhan rumah tangga yang mestinya menjadi porsinya suami, begitu ya. Sehingga suami kehilangan rasa dibutuhkan, seperti itu ya. Karena ini penyakit dari wanita-wanita yang bekerja, begitu ya. Ketika punya uang, kemudian merasa aku sudah mampu memenuhi kebutuhanku sendiri. Maka kebutuhan-kebutuhan dasar dia penuhi sendiri, bahkan kayak beli make up, skincare dan sebagainya, dia penuhi sendiri, seperti itu ya. Hal-hal yang kemudian sebenarnya bisa diminta ke suami, maka dia beli sendiri. Nah, itu kalau tidak hati-hati, tidak dikomunikasikan dengan baik dengan suami, itu juga akan mencederai. Ketika suami sudah merasa tidak dibutuhkan secara finansial, istriku sudah memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti itu. Maka dia kemudian kehilangan fungsinya untuk sebagai pemenuh nafkah keluarga, seperti itu ya. Fitrah suami adalah merasa dibutuhkan oleh istri, kepemimpinan, seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa menjadi qawwam, merasa dihargai keputusannya sebagai pemimpin, itu juga salah satu hal yang akan tetap menjaga fitrah keluarga itu berjalan dengan baik, fitrah suami istri itu berjalan dengan baik. Kemudian fitrah istri adalah dididik, taat, diberi perlindungan, dan didengarkan. Nah, istri-istri yang kemudian kekurangan ini, dia akan mencari telinga di luar. Seperti itu ya. Dan akhirnya fitrah untuk didengarkan, kemudian mendapatkan perlindungan, itu juga jadi hilang seperti itu. Nah, berikut semuanya itu adalah faktor-faktor yang menjadi sebab rusaknya fitrah suami istri di dalam sebuah rumah tangga. Yang dari akarnya itu kenapa? Tidak berjalannya rumah tangga sesuai dengan visi misi yang ada, atau bahkan mereka berjalan di atas rumah tangga yang sama sekali tidak punya visi misi di dalam rumah tangga. Itu. Nah, tidak adanya saling, jalan sendiri-sendiri. Suami jalan dengan obsesi dan mimpinya sendiri, istri jalan dengan obsesi dan mimpinya sendiri. Mereka serumah, tapi nyatanya cuma serumah saja. Mimpinya tidak sejalan. Tidak ada visi misi bersama sebagai entitas sebuah keluarga. Seperti itu ya. Jadi masing-masing jalan sendiri-sendiri. Istri, suami sekolah, istri juga sekolah bareng-bareng, sendiri-sendiri, anak terlantar diasuh oleh eyangnya, seperti itu ya. Atau suami istri semuanya berkarir, anak dimomong sama orang lain, seperti itu. Tidak ada kesatuan sebuah tim, begitu ya, bahwa saling itu bisa jadi bergantian. Ketika yang satu suami sekolah, yang satu sabar dulu, gitu ya. Karena anak itu perlu benar-benar dibersamai oleh orang tua, begitu ya. Dan juga banyak hal yang semestinya mimpi-mimpi itu tidak menjadi obsesi yang sendiri-sendiri, bahwa apa yang kita kejar antara suami dan istri itu bisa selaras, sejalan, bahwa kita akan menuju ke titik yang sama, begitu ya. Nah, itu yang kemudian mestinya kita dapatkan, mestinya kita tuju dengan adanya visi misi yang kemudian memudahkan itu. Ketika nggak ada visi misi, maka kita go with the flow, kita bisa jadi akan kehilangan arah, jalan sendiri-sendiri antara suami dan istri, seperti itu. Ini ya, selain karena selingkuh, banyak kasus perceraian juga disebabkan karena istri merasa sendiri.
sendiri mengurus rumah, sendiri mengurus anak. Sudahlah tidak bekerja karena permintaan suami, tapi suami tidak membantu istri untuk improve skill, mendalami minat, aktualisasi diri. Nah, ini juga salah satu penyebab ini ya, hancurnya rumah tangga ya. Ketika istri memang merasa sendiri, suami sibuk dengan karirnya, tapi sebatas hanya memenuhi kewajiban menafkahi keluarga. Tapi kemudian pemenuhan kebutuhan secara psikologis dan secara fisik juga terabaikan seperti itu. Banyak suami yang meminta istri kamu di rumah aja, kamu stay at home. Tapi kemudian suami tidak, suami abai, suami cuek dengan bahwa yang namanya istri, yang namanya wanita itu tetap dia secara manusiawi, secara fitrah dia membutuhkan aktualisasi diri. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam begitu ya. Tidak kok harus bekerja di luar, tetapi harus diwadahi. Seperti itu ya. Kemudian improve skill, bagaimana kemudian istri ini juga disiapkan dia tetap punya skill. Saya pernah membuat tulisan tentang exit prosedur gitu ya. Bagaimana seorang suami itu mestinya juga menyiapkan exit prosedur di mana ketika qadarullah gitu ya, usia suami itu tidak sepanjang yang diharapkan. Maksudnya suami itu ini ya, meninggal duluan gitu ya, dia meninggalkan istri yang bagaimana gitu. Nah, suami pun harus punya exit prosedur seperti itu. Disiapkanlah istri yang punya skill, tidak harus kok kerja di luar, tapi berdaya dalam artian dia punya ini ya, punya fleksibilitas untuk menghasilkan uang gitu ya, punya kemampuan untuk berusaha, bergerak begitu ya, dan itu didapatkan dari improve skill, bisa dengan kursus memasak, yang bisa nanti untuk skill untuk bikin catering dan sebagainya, atau juga dengan skill-skill yang lain, seperti yang sekarang marak adalah gardening begitu ya, yang kemudian minat-minat yang lain seperti itu. Disinilah juga pentingnya begitu bagaimana seorang suami dengan visi misi yang jelas di dalam keluarga juga menyiapkan exit prosedur ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti itu. Nah, bagaimana sih kemudian kita beranjak ke inti dari diskusi kita malam ini ya tentang finding mission gitu ya. Mulai dari mana gitu ya. Nah, kita akan mulai dari sebuah pertanyaan. Untuk apa sih Allah mempersatukan A dan B dalam ikatan pernikahan? Allah tidak mempersatukan seorang hamba dengan hamba yang lain hanya untuk menikah bahagia sampai tua, sampai meninggal. Sudah, tidak seperti itu. Tapi setiap keluarga, setiap kita disatukan dengan pasangan kita, kita membawa peran kita, membawa spesifik peran yang Allah harapkan kita, Allah kehendaki kita untuk perankan seperti itu ya. Nah, apa sih peran yang kemudian kita ambil di tengah umat begitu ya? Peran apa sih yang kita ambil dalam pernikahan? Bahwa pernikahan ini tidak semata kayak sekedar ya sudah gitu saja, jalan gitu saja. Pernikahan ini tujuannya kemana? Nah, kita akan mengupas lebih jauh gitu ya. What is your marriage purpose gitu ya? Kita akan mengupas lebih jauh dan insya Allah yang akan mengupas adalah Dr. Aditya. Silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suara saya ya? Oke. Nah, ya ini setelah tadi dijelaskan sama Bunda Iva ya tentang background, tentang alasan kenapa sih kita harus memiliki visi misi dalam pernikahan gitu. Ribet amat sih ya nikah pakai visi misi seolah-olah seperti perusahaan gitu kan, seolah-olah seperti institusi pemerintah gitu pakai visi misi segala gitu. Sementara kita sendiri juga paham bahwa mayoritas visi misi yang ditulis di institusi-institusi itu memang rata-rata yang memang bual-bual belaka ya, nggak ada isinya. Relatif yang penting punya visi misi walaupun itu tidak terinternalisasi ke karyawan misalnya. Nah,
di sini kita fokus untuk mencoba bukan step by step ya. Kita ngasih teknis gampangnya saja sambil kita sharing dengan apa yang kita pernah jalani. Nah, untuk membuat visi misi sendiri, sebenarnya pertama kan memang harus dibedakan dulu ya. Apa beda visi dan misi gitu ya. Duluan mana sih menentukan visi dulu atau menentukan misi dulu. Jadi sebenarnya kalau saya di sini rujukan saya itu terutama memang Ustadz dari Santosa ya. Mungkin banyak teman-teman yang sudah familiar dengan beliau gitu. Yang penting kita ketahui term-termnya adalah pertama purpose of life dulu, tujuan hidup. Kalau kita sebagai muslim ya otomatis tujuan hidup kita kan untuk beribadah pada Allah, gitu gampangnya ya. Gitu. Dengan apa itu kan kalimat yang luas sekali ya. Itu bisa bisa didefinisikan dalam tataran teknis yang sangat-sangat luas. Yang kemudian kedua adalah misi dulu. Jadi di sini beda ya, mayoritas itu kan kalau kita temui di institusi kebanyakan visi dulu baru misi. Tapi yang benar kalau menurut Satari Santosa yang itu juga saya amini adalah misi dulu. Misi itu artinya ya kayak tugas gitu. Kalau kita misalnya di-hire dipekerjakan oleh sebuah pekerjaan gitu kan, tujuanmu adalah untuk bekerja di perusahaan A gitu. Nah, yang kemudian itu ke purpose of life, purpose of your work gitu kan, untuk di perusahaan itu. Tapi kemudian yang selanjutnya adalah misi. Misinya apa? Nah, misi itu kayak job desk ya, kayak job desk. Job desk kita apa sih? Ya kita bekerja di perusahaan A, tapi kan job desk-nya beda-beda. Saya job desk-nya ini misalnya jadi admin, si B job desk-nya jadi jadi misalnya untuk tim teknis gitu, misalnya di konveksi itu jahit dan sebagainya. Nah, yang lain juga punya job desk yang berbeda. Itu misi kita. Jadi spesifik. Allah mengirim kita di dunia itu big picture-nya memang untuk beribadah kepada Allah, tapi misinya jelas, personal gitu loh. Seorang saya Aditya gitu kan dan Bunda Iva misinya jelas gitu. Personal, beda-beda gitu. Nah, tugas kita adalah selama di dunia untuk mencarinya gitu, untuk menggalinya, untuk menjalankan misi itu. Nah, jadi misi dulu dicari, kemudian visi itu nanti akan mengikuti. Visi itu cita-cita gitu. Jadi apa yang akan kita tuju, kondisi seperti apa yang akan kita bentuk di masa depan itu visi. Gitu ya. Jadi misi dulu baru visi. Itu teorinya gitu. Tapi prinsipnya ini karena prinsipnya adalah visi misi keluarga adalah sesuatu yang menyatukan kita berdua sebagai keluarga. Itu menjadi perekat utama dalam keluarga yang membuat keluarga kita langgeng gitu. Jadi yang membuat keluarga kita langgeng itu bukan suami yang selalu romantis, terus kemudian istri yang manutan gitu kan. Itu iya, tapi kemudian yang paling mendasar yang menjadi perekat utama keutuhan sebuah keluarga adalah kesetiaan terhadap visi dan misi tadi gitu. Bahwa kenapa walaupun mungkin banyak masalah dan sebagainya, tapi ketika kita setia pada visi misi keluarga yang sudah kita tentukan, itu insya Allah akan menjadi lem paling kuat untuk kelanggengan rumah tangga. Nah, yang ini penting, saya ingat tadi ya, mungkin juga pernah dibahas oleh Bunda Eva di awal, saya ingat dengan quote-nya Mark Twain ya. Mark Twain itu quote yang sangat indah ya menurut saya. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira begini, ada 2 hari yang paling penting dalam hidup kita. Yang pertama adalah hari ketika kita lahir, dan yang kedua adalah hari ketika kita tahu kenapa sih kita dilahirkan, gitu. Kenapa sih apa tujuan kita untuk dilahirkan? Nah, itu 2 hari yang terpenting gitu. Sama juga dengan pernikahan gitu. Jadi ada 2 hari yang terpenting dalam pernikahan kita. Yang pertama memang hari pernikahannya, yang kedua adalah hari di mana kita tahu kenapa sih saya dinikahkan dengan istri saya, kenapa sih saya dinikahkan dengan suami saya, gitu kan. Nah, ini yang paling penting. Nah, yang pertama, ini kalau saya dapat info katanya banyak yang masih belum menikah ya. Nah, ini penting juga untuk kita garis bawahi. Dulu saya dan istri kan memang ta'aruf ya, ta'aruf dipertemukan oleh guru ngaji kami berdua gitu. Terus kemudian ya jadilah menikah, kita berbekal husnuzon pada beliau berdua, terus kemudian kita tahu singkat gitu, itu akhirnya menikah alhamdulillah. Nah, yang paling penting di sini kan kalau mau menikah suami istri selain kecocokan chemistry bla 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 macam-macam, juga jangan lupa untuk pertanyakan
soal visi misinya dulu sebagai pribadi. Karena kita tidak mungkin membentuk visi misi keluarga jika kita sendiri tidak paham dengan visi misi diri kita sendiri, gitu ya, sebagai pribadi. Gitu. Karena pada dasarnya visi misi keluarga adalah penggabungan dari visi misi seorang suami dan istri, yang nanti akan juga dilipat gandakan lagi, digabungkan lagi dengan visi misi anak. Gitu. Jadi semakin luas lagi nanti visi misinya. Nah, yang paling penting itu, jadi gampangannya begini, kalau pas ta'aruf, tanya cita-citanya apa, antum apa, cita-citanya mas apa, gitu, cita-citanya mbak apa, gitu. Yang paling kita harus garis bawahi adalah cita-citanya itu masih berurusan dengan pribadi dia saja atau tidak, gitu ya. Oh, cita-cita saya apa, punya rumah besar, punya perusahaan yang besar sehingga apa, saya makmur, bisa beli Ferrari, bisa beli Lamborghini dan sebagainya, gitu-gitu. Atau cita-cita yang skalanya besar, tidak hanya tentang dirinya tapi tentang kemanfaatan kepada orang lain, gitu. Misalnya cita-citanya adalah pengen membangun pondok pesantren, pondok tahfidz, pengen membangun sebuah perusahaan agar bisa menampung banyak karyawan, gitu. Mungkin di desanya banyak yang nganggur dan sebagainya, dia pengen menjadi solusi. Nah, seperti itu yang jadi penting diperhatikan ketika ta'aruf. Ketika sudah menikah juga sama, gitu, value-value itu yang harus digali. Nah, yang paling penting di sini adalah pertama adalah sering-seringlah ngobrol dengan istri, sering-seringlah ngobrol dengan suami, gitu ya. Karena saya pernah baca itu di buku itu, menikah itu artinya kita mencari teman ngobrol yang terbaik untuk seumur hidup kita. Gitu ya. Teman ngobrol yang terbaik, gitu. Cantik itu bisa luntur, gitu. Tapi kemudian kliknya dalam obrolan-obrolan itu yang everlasting ya, yang terus ada, gitu. Makanya carilah yang cerdas, relatively ya, cerdas, kemudian dia relatif enak untuk ngobrol, gitu kan, nyaman, gitu. Itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi visi misi ini terbentuk juga mayoritas karena sering ngobrolnya tadi, gitu. Kita sering ngobrol apapun lah, dari mulai hal-hal yang remeh sampai hal-hal yang besar, dari mulai konteks keluarga sampai konteks negara, itu kita obrolkan. Nah, di situ kita saling sharing value ya, sharing pandangan, pemahaman, itu pada akhirnya nanti akan jadi jadi embrio terlahirnya visi misi keluarga. Gitu. Contoh saya pribadi sama istri juga banyak diskusi ya, gitu. Ngobrol kita ketika naik mobil isinya ngobrol. Jadi kita senang banget ketika jalan ya, waktu sebelum punya anak juga jalan berdua naik mobil sambil ngobrol, gitu kan. Walaupun nggak jelas tuh muter-muter kemana, gitu kan. Ada pillow talk juga, agenda pillow talk ketika mau tidur, ngobrol dulu dan sebagainya, itu penting, gitu. Untuk pada akhirnya kita jadi tahu. Gitu. Saya sama istri background-nya berbeda sekali. Saya dari kesehatan, dokter, istri sastra Inggris, gitu kan, jauh sekali. Satunya ilmu eksak, satunya ilmu sosial, gitu. Nah, tapi kemudian kita banyak ngobrol, kita banyak sharing soal hal-hal besar ya. Jadi jangan melulu ngobrolnya tentang ya gitu, tetangga sudah punya mobil, kita belum punya, misalnya kita masih ngontrak rumahnya, tetangga itu sudah beli rumah tipe sekian, gitu. Jangan. Jadi ininya perluas tema obrolan kita menjadi persoalan masyarakat, persoalan keumatan, gitu, agar visi misi kita terbentuk. Visi misi keluarga itu nggak akan terbentuk ketika kita cuma mikirin diri sendiri, gitu. Jadi nggak ada kok visi misi itu mewujudkan keluarga yang memiliki 3 Lamborghini, itu nggak ada. Gitu. Jadi selalu tentang orang lain, selalu tentang kebermanfaatan kita dalam masyarakat, itu visi misi keluarga. Gitu. Nah, jadi saya sama istri juga kalau mau studi kasus, kita berdua walaupun beda background pada akhirnya punya kesamaan interest dan juga cita-cita terkait pendidikan, gitu, terkait pendidikan anak secara khusus, juga pendidikan secara global. Jadi nanti cita-cita keluarga kita juga terkait dengan pendidikan, gitu, pendidikan luas ya. Saya sebagai dokter juga punya tanggung jawab pendidikan sebagai dokter untuk mengedukasi masyarakat terkait kesehatan, istri juga sama, gitu. Jadi, nah itu salah satu value yang kemudian kita temukan ketika kita banyak ngobrol. Nah itu pentingnya ngobrol-ngobrol tadi ya. Jadi perseringlah ngobrol, gitu. Karena banyak keluarga yang mulai pecah, mulai ada aneh-aneh lah, mulai ada gelagat selingkuh dan sebagainya, mulai nggak harmonis ketika mereka berhenti ngobrol.
teruslah ngobrol, keep talking each other gitu nanti untuk apa agar bisa lebih baik. Nah, itu pertama ya terkait dengan ngobrol tadi. Nanti kemudian dari situ kita bisa memetakan apa sih yang sama-sama kita minati, apa sih yang sama-sama jadi kekhawatiran kita. Seringkali kan visi misi itu muncul dari kekhawatiran ya, kegelisahan jiwa gitu ya. Duh, kok misalnya kami ya, contohnya kita nggak nyaman banget dengan pendidikan yang ada sekarang gitu, pendidikan anak-anak gitu. Anak SD yang bahkan TK yang kemudian dibebani dengan banyak sekali pelajaran, banyak sekali beban gitu. TK sudah harus bisa baca, sementara anaknya mungkin banyak yang belum mau, TK sudah harus ngapal 30 juz gitu kan, 30 juz dan sebagainya, itu yang membuat kita nggak cocok gitu. Terus pada akhirnya pengen membuat sebuah sistem pendidikan yang lebih ramah anak gitu, yang lebih sesuai fitrahnya gitu, yang tidak menggegas anak sebelum waktunya. Jadi itu salah satu contoh. Jadi kekhawatiran, kegelisahan kita berdua itu seringkali nanti muncul menjadi sebuah visi misi. Nah, di sini juga penting ya peran ayah dari peran suami, karena memang suami itu nahkoda kapal ya. Kalau nahkodanya nggak jelas ya sudah gitu, artinya kapalnya gampang oleng gitu. Jadi ayah harus pegang peran penting gitu, dan istri juga harus mendukung, walaupun mungkin istri ada ya karakternya dominan gitu, tapi ketika memang istri itu bisa sesuai fitrah, bisa mendukung suami, ayo encourage suami untuk benar-benar bisa jadi kowam, bisa jadi pemimpin gitu. Walaupun mungkin suaminya karakter dasarnya kelemar-kelemar gitu ya, lebih senang dipimpin, lebih senang diam gitu kan. Ya, tapi secara fitrah laki-laki bagaimanapun karakternya harus jadi pemimpin, harus jadi pemegang kendali kapal gitu. Yang penentu utama visi misi ya laki-laki, dengan obrolan-obrolan tadi. Itu makanya penting sekali. Ketika suami abai ya relatif susah ya, karena kalau nahkodanya dia nggak peduli kemana arah kapalnya, ya gimana penumpangnya gitu kan. Itu yang penting. Nah, kemudian yang penting lagi adalah intinya selanjutnya jangan visi misi itu kan berkembang gitu. Jadi selama kita masih dalam pernikahan, bisa jadi berubah-berubah gitu, karena interest kita juga berubah-berubah gitu. Ketika anak kita nanti sudah besar juga dia menjadi memberi warna dalam visi misi besar keluarga kita, bisa jadi menyesuaikan bentuknya gitu. Itu enggak masalah gitu. Yang penting tetap satu visi, satu purpose of life besar berupa ibadah kepada Allah. Jadi itulah yang menjadi perekat agar keluarga langgeng ya, langgeng dunia akhirat. Jadi jargon keluarga atau suami istri sehidup sesurga itu nggak cuma slogan-slogan biasa, tapi ya tadi benar-benar diwujudkan dalam setiap setiap kegiatan sehari-hari kita dalam keluarga dengan visi misi yang jelas, yang terinternalisasi ke setiap anggota keluarga ya. Nah, kalau soal teknis-teknisnya teoritis banget ya, nanti mungkin agak kurang nyaman, tapi saya rekomendasi satu buku. Ini kelihatan. Nah, ini bukunya panjang gini. Bukunya Ustadz Hari Santosa, judulnya Fitrah Best Life Series gitu. Ini tentang kehidupan berbasis fitrah gitu. Itu ada satu subbab panjang terkait visi misi pernikahan sendiri. Itu ada step by step-nya, ada kayak workbook-nya gitu. Jadi apa sih misalnya value-value penting dalam keluarga ditulis gitu kan. Yang menjadi concern utama dari suami dan istri ditulis gitu. Nanti kemudian pada akhirnya jadi sebuah visi misi gitu. Tapi prinsipnya seperti itu. Sering-sering ngobrol, sering-sering kita upgrade diri, kita banyak membaca, banyak melihat situasi ya, realita di lapangan seperti apa. Karena tadi seringkali ya tadi kegelisahan kita lah itu yang jadi titik tolak kita menemukan visi misi kita yang diberikan oleh Allah gitu ya. Karena ya tadi setiap keluarga punya visi misi spesifik yang unik dari keluarga-keluarga yang lain. Itu yang paling penting. Itu tentang visi misi ya, itu gampangannya. Terus kemudian nanti tinggal banyak, nanti silahkan kalau mungkin
studi kasus lagi ya. Kalau dari kami, mungkin keluarga kami concern-nya sementara ini di pendidikan, gitu kan, pendidikan dalam skala luas, gitu. Istri itu concern-nya dulu awal banget gitu pranikah, gitu. Kemudian sekarang concern-nya ke pernikahan, gitu kan. Jadi banyak bikin status soal pernikahan dan sebagainya. Juga parenting jelas. Saya pribadi sekarang concern ke kesehatan ya. Ininya sama pendidikan. Kita interest-nya tuh di educating people gitu. Jadi apa ya kayak begini bikin Zoom gitu, forum-forum webinar begini kita senang gitu. Jadi walaupun apa free gratis ya kita fine saja karena itu memang interest kita, gitu, kesenangan kita. Ya mudah-mudahan ini jadi jalan ibadah kita, keluarga kita nanti apa biar lebih nyaman gitu, biar lebih apa enak lah kita menjalani keluarga. Jadi bareng-bareng. Jadi saya pribadi tadi ya fokus ke kesehatan. Musim pandemi sekarang ini menjadi apa sebuah titik berangkat yang bagus sekali. Orang-orang lebih aware tentang kesehatan gitu. Dan saya juga pribadi setelah lulus dokter spesialis juga praktek gitu. Kemudian banyak melihat realita di lapangan pasien seperti apa, bagaimana merasa penting sekali nih edukasi kesehatan. Nah, saya belajar lagi nanti mudah-mudahan di forum ini juga saya pribadi dan juga Bunda Iva bisa sharing juga soal kesehatan. Ini penting soalnya mumpung momennya pas gitu. Saya juga lagi banyak belajar, nanti next time mudah-mudahan topik selanjutnya bisa kita bahas soal topik kesehatan keluarga. Nah itu visi misi kami gitu ya. Visinya misalnya kami berdua itu pengen banget bikin sebuah sekolah ya, sekolah besar gitu, lahannya luas gitu untuk anak-anak usia dini ya, dengan pondok tahfidz di situ gitu. Terus disitulah ya tadi kegelisahan kita tentang model pendidikan sekarang ini kita jadikan penyemangat untuk kita membuat sebuah cita-cita tadi sekolah model baru ya berbasis alam, terus kemudian berbasis fitrah gitu, yang Islami jelas gitu. Itu yang jadi cita-cita kita berdua sekeluarga, termasuk ketika anak-anak kami masih kecil-kecil ya, masih 3 tahun, masih 5 tahun, cuma kita sudah mulai punya plan lah kira-kira nanti anak-anak kita mau kemana, mau ngapain dalam konteks visi misi keluarga, perannya seperti apa gitu kan, dalam pendidikan dia bisa apa gitu. Jadi misalnya untuk yang laki-laki Farzan ini kami set untuk bisa jadi ustadz ya gitu. Mudah-mudahan mohon doanya Bapak ayah bunda sekalian bisa misalnya kuliah di Madinah atau di mana untuk kuliah agama, benar-benar agama gitu. Yang perempuan bisa mungkin fokus di empowering women mungkin seperti bundanya dan sebagainya. Jadi kita mulai ngeset gitu, tidak untuk memaksakan tapi mulai memberikan pilihan-pilihan arah gitu, yang paling penting. Nah itu mungkin soal visi misi akan lebih enak kayaknya kalau kita diskusi ya, biar nggak kita terus yang ngomong gitu. Akan syukur-syukur kalau juga ada yang bisa sharing ya. Saya rasa juga banyak keluarga-keluarga yang sudah punya value-value bagus dalam keluarganya, visi misi yang bagus dalam keluarganya, akan sangat menyenangkan untuk sharing. Gitu ya. Oke, kita sekarang berarti saya kembalikan ke pembawa acara, ke host, ke Mbak Retno, nanti kita diskusi bareng-bareng. Monggo Mbak Retno. Terima kasih Dr. Adi atas penyampaian materinya dan juga Bunda Iva. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk baik dari Zoom maupun dari WhatsApp. Saya bacakan ya Dok, Bun. Ada pertanyaan dari Zoom dulu, dari Bunda Indah Permatahati. Bunda Iva, saya mau tanya, apabila ada kondisi finansial rumah tangga didukung oleh keluarga orang tua dari pihak perempuan dengan keriduan suami, apakah hal tersebut bisa mencederai fitrah suami? Terima kasih. Silakan Bunda Ayah. Mungkin satu pertanyaan dulu. Apakah ketika itu tadi dan suami ridho itu Oke, karena ya berarti kalau tadi finansial keluarga didukung sama orang tua gitu ya? Betul. Gitu ya. Kalau dan suami ridho dan sebagainya ya sebenarnya prinsipnya kalau boleh saya berpendapat, jadi kemandirian itu adalah sebuah barang mahal dalam keluarga. Gitu. Jadi jadi penting banget untuk mengusahakan kemandirian itu dalam segala aspeknya. Kemandirian dalam ekonomi, kemandirian dalam menentukan sikap, kemandirian dalam
banyak hal gitu, dalam mau tinggal di mana, dalam A, B, C, D, dan sebagainya, itu kemandirian itu mahal harganya. Karena banyak sekali orang-orang yang kelihatannya hidup nyaman gitu kan, mungkin dibiayai orang tuanya kaya, 7 turunan dan sebagainya, tapi dia nggak punya freedom untuk menentukan saya harus ngapain, saya harus kerja apa, saya harus tinggal di mana gitu kan, saya boleh punya anak berapa, itu bahkan dikontrol sama orang lain, atau mungkin kasus yang banyak kasus orang tua itu yang mungkin kurang bagus ya. Itu pandangan umum saya. Nah, terkait dengan misalnya ada support orang tua tapi suami ridho, kondisional gitu. Mungkin ada beberapa saat di mana memang diperlukan support orang tua yang lebih, contoh misalnya ketika sedang studi misalnya, sedang sekolah lagi gitu, misalnya ngambil PhD gitu kan, atau naik dokter, ambil spesialis dan sebagainya, kadang-kadang ada support orang tua, mungkin tidak masalah. Jadi tadi prinsipnya sih selama ridho, selama paham gitu kan, paham kondisinya, paham konsekuensinya, karena bagaimanapun there is such a freelance gitu kan, jadi nggak ada yang gratis gitu, walaupun mungkin itu orang tua kita, tapi kita merasa hutang budi yang bagaimanapun itu akan membebani. Jadi kalau emergensi itu ya namanya emergensi, kalau dalam fikih pun makan babi pun boleh gitu, kalau memang itu emergensi, kalau nggak makan babi kita mati gitu kan. Cuma ketika kondisinya nggak emergensi, akan lebih baik kalau kita berusaha semandiri mungkin. Misalnya mending ngontrak lah misalnya ya, daripada menempati rumah orang tua walaupun gedong gitu kan. Itu prinsipnya, itu idealnya. Cuma case by case tadi, misalnya orang tuanya belum mengharap, memohon-mohon, misalnya kalau kamu menempati rumah saya dan sebagainya gitu, itu case by case. Cuma prinsipnya kemandirian adalah sebuah hal yang layak diperjuangkan dalam keluarga. Itu sih. Mungkin Bunda ada tambahan. Kalau dari segi istri, ketika memang finansial keluarga itu dibantu oleh keluarga, oleh orang tua, jangan sampai istri mencabut penghormatannya kepada suami, begitu ya. Kadangkala ada istri yang merasa yang memenuhi kebutuhan itu adalah keluarganya, keluarga istri. Maka ada yang sama suami kemudian jadi kurang menaruh penghormatan seperti itu. Nah, itu yang harus ditekankan. Bagaimana kemudian meskipun ada finansial keluarga yang sedang dibantu oleh orang tua misalnya, tetap bagaimanapun penghormatan kita terhadap suami itu adalah yang utama. Baik, terima kasih Bunda dan juga Ayah atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Indah ya. Ini kita silang ke grup WhatsApp, ada pertanyaan masuk dari Bunda Kiki dari Madura, Bun. Dan juga Ayah. Tetapi saya ingin bertanya bagaimana agar sebuah pernikahan selalu terjaga dan kejujuran antara suami istri juga selalu terjaga. Mohon penjelasannya. Usia pernikahan kami alhamdulillah mau masuk 7 tahun dan putri sulung kami berusia 7 tahun. Silakan Bunda dan juga Ayah. Keterbukaan. Ya, bagaimana keterbukaan itu bisa kita upayakan. Ada salah satu video Ustadz Noman Alihan yang mungkin teman-teman, ayah bunda, dan juga teman-teman yang belum nikah bisa lihat begitu ya. Judul videonya Kesucian Pernikahan dalam bahasa Inggris ya. Itu membedah surah Yusuf begitu ya, ayat 24 sampai 27. Di sana Ustadz menjelaskan tentang bagaimana kesucian pernikahan itu yang seharusnya begitu. Nah, kejujuran ini adalah bagian dari upaya kita untuk mempertahankan kesucian pernikahan. Ustadz menjelaskan bahwa Allah itu menyatukan kita dalam pernikahan, itu Allah sendiri yang menyucikan, bukan orang lain. Kita ada pilar-pilar rumah tangga, pilar-pilar pernikahan yang disebutkan di sana begitu ya, bahwa mitsakan ghalidha itu perjanjian agung, itu mengikat antara yang pertama kita dengan pasangan kita. Kita berjanji untuk setia, kita berjanji untuk saling memuliakan, saling melayani, saling mencintai. Kemudian yang kedua adalah kontrak sosial. Kita yang menikah dengan
masyarakat umum, bagaimana kita terikat dengan value. Itu kenapa kalau ada perzinahan, itu hukumannya adalah hukuman yang sifatnya terbuka, publik. Jadi ketika ada orang zina dalam hukum Islam, dia dirajam. Dia dihukumnya di depan orang banyak. Agar apa? Agar ada efek jerah. Kenapa dihukum di depan orang banyak? Karena dosa zina itu yang kena efeknya adalah masyarakat, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi efek ke masyarakat, ke sosial. Itu kenapa itu menyakiti hati masyarakat seperti itu. Kemudian yang ketiga dan yang paling penting adalah yang namanya pernikahan itu adalah kontrak atau perjanjian kita dengan Allah. Allah lah yang mensucikan. Allah lah yang mengikat kita dalam sebuah pernikahan dari akad lisan. Tapi Allah yang mensucikan itu. Dari yang asalnya ketika kita berbuat sesuatu yang ini dilarang atau haram, kemudian menjadi halal. Allah yang menghalalkan melalui jalan akad pernikahan itu. Sehingga ketika seseorang kemudian tidak jujur dengan pasangan, kemudian sampai kemudian berzina, ya sebenarnya yang paling disakiti di sini. Dalam artian paling kita hianati siapa? Kalau kata Ustadz seperti itu, yang paling kita hianati adalah Allah gitu. Saya merinding menyampaikan ini ya, karena memang ya luar biasa betapa memang ya pernikahan kita itu diikat oleh Allah gitu ya. Sehingga betapapun apapun kondisinya, ya harus benar-benar kita jaga seperti itu. Nah, kejujuran di sini juga kejujuran yang bagaimana begitu ya. Karena kalau dalam agama juga ada mengenal boleh bohong dalam beberapa hal seperti itu. Misalnya yang kecil kayak memuji masakan istri, misalnya asin tapi enak gitu ya, untuk menyenangkan hati istri karena istrinya baru belajar masak gitu. Itu yang diperbolehkan begitu. Tapi mungkin ada konteks tidak jujur yang mungkin memang dilarang seperti itu. Nah, ya ketika memang mau melakukan sesuatu yang tidak jujur dengan pasangan, kembali ke aturan tadi, ke pilar tadi, bahwa ketika kita mengkhianati kesucian pernikahan, sebenarnya yang sedang kita hianati adalah Allah gitu ya. Jadi ketika memang kita khilaf, manusia tempatnya khilaf, mungkin kita akan terjatuh. Kalau kata Ustadz itu, sebagaimana Nabi Yusuf ya, diuji. Orang yang soleh aja, dia diuji dengan wanita. Yang orang yang solih gitu ya, diuji dengan wanita. Dan kita pun, sesolih apapun, kita, kalau kata Ustadz Noman, kita akan ditempatkan di situasi di mana kita akan tertes di situ. Meskipun kita adalah orang yang soleh. Seperti itu. Mungkin kita pernah jatuh, kita pernah hilaf. Tapi kata Ustadz, taubat dan kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Masya Allah, Bunda, terima kasih atas jawabannya. Sangat mengenai. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bunda tadi yang bertanya ya. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang ketiga dari WhatsApp, Bun. Assalamualaikum Bunda Iva, ini dengan Bunda Mariam, domisili Kota Bima, NTB. Dulu kami satu alma mater kampus Ungu, FBS UNY. Satu adu ospek. Oh, Masya Allah. Mau bertanya, gimana caranya kita sebagai istri mengembalikan kepercayaan kepada suami yang pernah hilaf atau mengkhianati kesetiaan dengan mengumbar mesra dengan wanita lain, tetapi suami sudah meminta maaf dan berjanji pada kita untuk tidak mengulanginya lagi perbuatannya. Silakan Bunda dan juga Ayah. Ini maksudnya mengembalikan kepercayaan diri istri atau suami ya? Mengembalikan kepercayaan siapa? Berarti maksudnya ingin mengembalikan kepercayaan istri karena dulu pernah suaminya hilang seperti itu. Kalau dari sisi suami, mungkin kita akan membahas dari dua sisi begitu ya. Dari sisi suami bagaimana? Seandainya memang pernah salah, pernah hilang begitu, bagaimana untuk meyakinkan istri bahwa dia tidak akan mengulangi? Oke, ya. Ini banyak kasus ya memang mungkin ya perhara rumah tangga gitu banyak terkait dengan ketidakjujuran, terkait dengan ya skandal-skandal dan sebagainya. Bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan pasangan ya? Ya sebenarnya sama sih, baik suami maupun istri sama. Ya prinsipnya sih sebenarnya
kalau kita di posisi orang yang salah ya, prinsipnya kan memang ya apa yakinkan diri dulu gitu bahwa benar-benar memang kita itu benar-benar akan berubah gitu kan, akan berubah menjadi lebih baik gitu kan, diniati yang baik gitu kan. Artinya bukan tobat lombok ya gitu ceritanya, prinsipnya sih itu gitu. Sesimpel itu. Sedangkan di sisi yang lain ketika memang ketika kita yang misalnya dikhianati gitu, itu bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan ya, sebenarnya ya tadi sesimpel untuk ya tadi latihlah untuk percaya gitu. Memang mungkin tidak mudah, cuma kemudian ya kita sebenarnya kan tidak punya opsi ya, artinya mau nggak percaya juga gimana, ya, akankah lebih baik ketika opsi yang kita ambil kita berinisiatif untuk percaya gitu kan. Terus bagaimana nanti kalau dibohongi lagi gitu, ya itu sudah urusan dia lagi kembali sama Allah gitu. Jadi memang kan lebih mudah ketika semuanya dikembalikan kepada Allah gitu. Ini simpel lah, saya itu ingat sekali dengan ceramahnya Ustadz Umar Mita gitu. Dalam pernikahan itu simpel aja, nikah itu ibadah gitu. Mau bagaimanapun praharanya dalam rumah tangga, nikah itu ibadah. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, ketika ada nilai ibadah di situ, tidak masalah gitu. Ketika misalnya ya pahit-pahitnya seorang istri dikhianati terus sama suami, misalnya suami selingkuh, terus janji mau bertobat, mau setia, tapi selingkuh lagi, janji lagi, selingkuh lagi, dan seterusnya. Kalau kita memang ikhlas, gitu, satu sisi ya, ikhlas, terus kemudian paham bahwa tadi bahwa kesabaran kita, bahwa keikhlasan kita itu tidak murah ya, dihargai mahal oleh Allah, ya no problem gitu. Ustadz itu bilang, selama apa sih kita harus bersabar, paling sampai salah satu dari kita mati gitu kan, makanya ya entah suami yang mati dulu atau kita yang mati dulu, sudah selesai gitu. Habis itu luar biasa ketika kita memang sabar dalam menjaga pernikahan gitu kan, tetap taat pada suami sebisa mungkin, tetap husnuzon kepada beliau, ya sudah gitu, itu ibadah kita gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi walaupun apapun lah bagaimanapun praharanya, ketika kita kembalikan pernikahan sebagai ibadah, itu akan jauh lebih enteng gitu. Ketika kita habis-habisan gitu kan, itu tapi kalau kita ikhlas, kita sabar, itu akan insya Allah itu nggak akan ngasih gratis kok. Itu Allah akan ngasih pahala yang besar gitu. Ini lain cerita kalau misalnya memang apakah ketika disakiti terus boleh cerai atau enggak dan sebagainya, itu kan lain konteks ya. Tapi penataan hati bahwa pernikahan adalah ibadah itu penting sekali. Gitu. Itu akan membuat apapun prahara dalam rumah tangga itu akan sangat-sangat ringan. Gitu. Jadi enak lah. Gitu. Mungkin gitu ya. Bunda. Oke, cukup Ayah dan juga Bunda. Ya, terima kasih atas jawabannya Ayah dan Bunda. Kita beralih ke pertanyaan yang lain. Ini dari teman Bunda dan juga Ayah peserta seminar yang tidak ingin disebutkan namanya. Oh iya. Sebut saja Bunga ya. Oke. Bagaimana jika di dalam rumah tangga ibu terlalu mendominasi, bahkan ayah pun nggak bisa mengubah sikap ibu karena ibu selalu mendikte, tapi di sisi lain sedang tidak bekerja. Dan ini yang berdampak pada keluarga kecil kami. Kami tinggal bersama orang tua karena permintaan orang tua. Jika saya menasihati ibu selalu membela diri atau ngeles. Dan ketika tersinggung, ketika dinasehati, ngambek bisa berhari-hari, mengunci pintu di kamar yang lain. Saya agak stres, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena kami tinggal pun bersama orang tua, atas permintaan orang tua juga. Silakan Ayah dan juga Bunda. Ya, kalau kasusnya begitu sih, memang ya tadi ya, memang agak kompleks karena memang yang namanya tinggal dengan orang tua gitu, memang ya tadi akan banyak problem gitu. Nah, kalau dalam konteks seperti itu sih memang kalau dominasi perempuan ya istri gitu, itu lebih kental ya memang prinsipnya sih sebenarnya selama ya harusnya disadari dari perempuannya itu dulu gitu untuk mengembalikan ke fitrahnya gitu. Masalahnya kan itu bukan kita tapi ibu kita gitu misalnya ya. Ya yang bisa kita lakukan pertama yang jelas adalah mendoakan gitu kan. Mendoakan agar lebih enak lah ya, karena bagaimanapun istri yang terlalu dominan itu ya kurang sesuai fitrah ya prinsipnya. Walaupun kadang-kadang karakternya kan ada ya, karakter orang yang dominan misalnya suku tertentu misalnya kayak
dominan sekali gitu kan dari dengan basic suku saja gitu. Cuma ketika bisa kok gitu, banyak kasus misalnya kayak Ustadz Fauzil Adim itu nyeritain beliau orang Jawa yang relatif ya sopan, halus dan sebagainya, listrikan orang Sulawesi yang relatif dominan, keras dan sebagainya, faktanya juga tidak menghilangkan kekowaman gitu, kepemimpinan dalam jiwa Ustadz Fauzil gitu. Karena memang sadar sama-sama fitrahnya seperti apa. Nah, kalau terkait dengan ibu memang sensitif ya. Artinya ya bagaimanapun ya tadi ibu itu surga kita gitu kan, pintu surga kita yang paling tengah gitu kan. Kita pengen menasihati, kita pengen membuat suasana keluarga lebih nyaman gitu. Kita pengen membuat ibu lebih baik gitu kan. Ayah juga sama, ayah kan juga posisi yang tidak nyaman ketika inferior ya, ketika berada jadi subordinat dari istrinya itu kan itu mengganggu sekali dari sisi laki-lakinya gitu. Jadi ya tadi seperti Bunda pernah tadi diceritakan di awal, kalau laki-laki merasa kelaki-lakiannya gitu, kekowamannya itu terusik gitu, istrinya dominan, istrinya galak banget dan sebagainya gitu-gitu, ya tadi dia akan mencari pelampiasan di luar gitu. Atau apapun lah pelampiasan yang dia bisa gitu. Apapun biasanya hal-hal negatif ya, itu seperti itu. Makanya kalau terkait dengan itu ya sudah tadi saran saya cuma doakan gitu. Karena ya tadi doa itu kan senjatanya orang umat Islam ya. Kalau kalau menasihati, kalau menurut saya sih nggak bisa, susah ya kalau anak nasihatin orang tua itu kayak OB nasihatin CEO perusahaan, itu susah gitu. Jadi nggak sesuai jalurnya. Cuma kalau saya pribadi sih beberapa kasus ya pernah diceritain, contoh kayak nyetel ceramah di rumah gitu kan, agak keras sedikit mungkin yang menyinggung hal-hal itu gitu kan, nggak nyerempet amat lah, tapi yang hal-hal begitu itu diulang-ulang terus, jadi itu menasihati secara tidak langsung gitu kan. Misalnya kalau pas lagi perjalanan sama bapak ibu misalnya naik mobil gitu, nyetel ceramahnya terkait dengan ya tentang keluarga begitu kan, tentang fitrah istri suami, kewajiban suami istri dalam Islam seperti apa gitu kan, kewajiban istri untuk patuh, betapa ridho suami itu adalah hal nomor satu yang wajib istri usahakan gitu. Jadi memang seperti itu. Jangan kita yang ngomong gitu. Kita walaupun ya saya ingat ceritanya ulama siapa ya? Ulama tabiin kok, itu ulama besar sekali. Bahkan ibunya nggak percaya sama dia. Dia minta fatwa ke ustadz lain yang itu sebenarnya murid-muridnya anaknya. Tapi karena memang ya tadi kalau anaknya yang ngomong, walaupun dia itu ustadz, walaupun ulama besar, ya anaknya gitu. Anak yang dulu bandel, yang nakal dan sebagainya itu nggak level ngomong sama saya, nggak level nasihatin saya gitu. Karena ya tadi gitu. Jadi seringkali begitu. Itu makanya nasihati tidak langsung, terus kemudian doakan gitu. Selebihnya bersabar gitu. Nggak mudah memang, karena memang ya tadi mudah-mudahan itu jadi jalan pahalanya kita semua. Jadi pahala kita untuk bersabar gitu kan, pahalanya bapak ya yang jadi subordinat ibu tadi untuk bersabar juga, semoga gitu. Nanti yang dikembalikan gitu insya Allah hatinya enak gitu. Jadi nggak stres gitu. Itu mungkin Bunda ada tambahan. Mungkin kalau dari saya terkait dengan ini ya, apa yang kita berfokus kepada apa yang bisa kita upayakan gitu ya. Mengubah orang lain tentu nggak bisa, apalagi orang tua. Kita hanya bisa mendoakan. Kemudian ya mungkin ngobrol dari hati ke hati. Kalau misal memang karakter orang tuanya bisa diajak ngobrol begitu ya. Kalau enggak ya cukup doakan saja begitu ya. Kemudian apa yang bisa kita upayakan adalah apa yang memang terjangkau dari diri kita. Misalnya memang kita tinggal dengan pasangan, tetapi tinggal dengan orang tua yang ibunya begitu tadi ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah bagaimana kemudian meskipun kita tinggal dengan orang tua, kita tetap punya negara sendiri di rumah itu gitu loh. Perkara-perkara yang memang seharusnya diputuskan oleh kita sendiri, ya kita putuskan sendiri sebagai sebuah entitas keluarga seperti itu. Dan itu bisa pelan-pelan didialogkan dengan orang tua. Bagaimana kemudian pada keputusan-keputusan vital dari sebuah entitas keluarga kecil kita itu ya mestilah memang menjadi kemerdekaan dari kita sendiri gitu. Satu lagi, ketika memang kita tinggal dengan orang tua, tapi yang nuwun sewu ya, dalam tanda kurung toksik gitu ya. Sedangkan kita punya anak, nah kita yang memang harus lebih hati-hati di situ.
Itu karena anak itu menyerap apa yang ada di sekitarnya. Kita harus menjaga itu. Kalau masih benar-benar bisa diupayakan kita tinggal sendiri, berpisah rumah, itu lebih baik. Benar-benar itu lebih baik. Seperti itu. Atau misalnya berdekatan tapi tidak satu rumah gitu. Itu seminimalnya. Misalnya memang kita harus punya kewajiban menjaga orang tua sudah sendiri atau sudah sepuh, sakit gitu ya. Tapi nuwun sewu toksik gitu ya. Nah, itu ya bagaimana kemudian kita menjaga anak kita agar tetap sehat dalam tanda kurung ya, sehat secara pengasuhan gitu. Karena apa yang dilihat anak kalau kurang baik dia juga akan mencontoh gitu. Jadi yang harus kita perhatikan adalah apa yang ada di circle terkecil kita gitu. Terima kasih Bunda dan juga Ayah atas jawabannya. Ini kita beralih ke pertanyaan dari temannya Bunda nih. Dari Mbak Mutiara Ciptasari. Halo Mbak Iva, kita teman satu angkatan dulu pas SMP. Iya benar. Ya, Alhamdulillah malam ini senang banget bisa ketemu berbagi ilmu di luar biasa. Saya seorang single parent, gimana caranya mengembalikan kepercayaan diri untuk diri sendiri dan untuk membuka hati dan coba memilih pasangan karena pernah merasa dikhianati. Silakan. Ya, ini harusnya Bunda yang jawab ya, tapi malah saya nyuruh jawab. Jadi ya apa namanya, memang tidak mudah ya kalau memang ada trauma psikologis, itu memang tidak mudah. Cuma apa, untuk membangkitkan kepercayaan diri sebenarnya juga sebenarnya single parent itu apa ya, memang ini ya suatu kondisi yang unik ya. Kalau saya pribadi sih banyak yang terbantu ketika memang punya komunitas gitu. Komunitas yang solih ya, komunitas yang bisa saling mengingatkan gitu, atau mungkin juga punya teman dekat yang memang sama gitu, sama-sama single parent, sama-sama untuk menguatkan, itu akan lebih mudah gitu. Jadi itu teknisnya sih apa, perbanyak pergaulan dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang apa, mungkin satu frekuensi dalam kebaikan gitu, nanti insya Allah akan lebih nyaman, karena single parent pun juga bukan sebuah aib gitu kan, walaupun memang luka psikologis itu tidak bisa dipungkiri, itu akan tetap ada gitu. Nah, bagaimana untuk membuka hati lagi, nah itu kan memang itu bahasanya perempuan ya, cuman saya pribadi sih kondisional, karena memang perempuan itu relatif lebih tahan untuk sendiri ya dibandingkan laki-laki gitu. Kalau laki-laki wis bingung gitu ya kalau sendiri seperti itu. Nah, makanya memang tidak mudah. Saya cuma saya ingat banget ini beberapa waktu sebelumnya itu saya sering baca quote itu yang terkait dengan ada quote gini, what you heal in yourself, you heal in your family line. Artinya jangan ketika memang ada luka psikologis dalam diri kita gitu, jangan dibiarkan, sembuhkan gitu. Apapun luka psikologisnya, mulai dari luka pengasuhan orang tua kita dulu gitu kan, mungkin kita pernah diapain sama orang tua, mungkin kita ada yang tidak berkenan dengan beliau-beliau semua, atau luka karena suami dikhianati, ditinggalkan gitu kan, dibohongi dan sebagainya, sembuhkan. Karena kalau belum sembuh, kasihan anak-anak kita, karena luka itu akan nular ya istilahnya. Kita akan parenting mendidik anak-anak dengan luka gitu, dan itu kasihan anak-anak. Jadi dan kita sendiri juga kasihan gitu. Jadi contoh Ustadz Salim Afilah itu pernah ngasih analogi yang bagus ya. Kita salaman sama orang, disimin sama orang gitu kan, menyenangkan ya, menyenangkan, hangat gitu kan. Tapi kalau tangan kita ada luka borok besar gitu, sakit kan, gitu. Makanya itu yang harus itu, luka itu kita sembuhkan agar salaman orang lain itu benar terasa nikmat gitu. Jadi orang lain pengennya berbuat baik, tapi karena kita punya luka, jadinya ya tadi, kamu menyakitiku gitu. Padahal orang lain berniat baik. Nah, makanya tolong tidak mudah menyembuhkan, tapi bismillah gitu. Minta tolong sama Allah, mudah-mudahan luka batin saya bisa disembuhkan gitu ya. Nah, ini menurut saya juga perlu dibahas dalam sesi khusus. Ini penting sekali ya, luka pengasuhan gitu. Karena saya pribadi juga mengalami, saya juga pernah ikut workshopnya dengan Ustaz Asep Herul Ghani dan sebagainya, itu psikolog ya. Itu luar biasa, itu penting sekali, karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya jadi toksik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya, untuk pasangannya, gara-gara punya luka pengasuhan. Walaupun dia soleh, walaupun dia solehah gitu, ternyata luka pengasuhan itu sangat-sangat toksik. Makanya mungkin mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita bahas lebih dalam soal itu. Gitu, Bun. Kalau dari saya mungkin ini ya,
menjadi single parent sekarang bukan sesuatu yang tabu begitu ya. Banyak kok single parent yang hebat gitu ya. Dan kita bisa berkaca dari mereka begitu ya, bagaimana ada kisah seorang ibu yang besarkan 10 atau berapa anaknya yang semuanya jadi gitu ya. Jadi memang sebenarnya berpulang pada kita sendiri begitu ya. Bagaimana ketika kita memang masih punya luka, segera sembuhkan demi anak. Karena bagaimanapun pengasuhan yang sehat itu datang dari ibu yang sehat. Sehat secara fisik juga sehat secara psikologisnya begitu ya. Kalau masih ada luka, sembuhkan. Dan untuk anak, bagaimanapun memang yang paling memang harus dijaga juga anak begitu ya. Jadi jangan sampai anak itu kehilangan figur ayah gitu. Ya apapun permasalahan yang pernah dihadapi dengan mantan suami begitu ya. Kalau memang masih bisa akur demi anak, usahakan gitu. Karena bagaimanapun ayah itu tak tergantikan begitu ya. Seperti itu. Dan juga ketidakhadiran ayah mungkin dengan ayah kandungnya ketemu misal seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tetapi kalau tapi anak itu butuh figur ayah dalam kesehariannya. Nah, itu bisa didapat dari keluarga terdekat, misalnya kakeknya begitu, atau omnya seperti itu. Bagaimana kemudian penting sekali, apalagi ketika anaknya laki-laki begitu ya, itu penting sekali ada figur ayah di dalam keseharian anak. Jadi agar tumbuh fitrah ke maskulinitasnya itu tetap terjaga begitu ya. Sembari tetap terus didekatkan dengan ayah gitu. Bagaimanapun anak itu memang butuh sosok ayah begitu ya. Jadi ya dan juga ini dengan keberadaan sosok laki-laki di keluarga kita itu bisa membantu kita untuk bagaimana anak ini tidak kehilangan figur ayah. Gitu. Bisa dari ayah kita atau adik kita yang cowok atau kita punya kakak cowok gitu. Seperti itu. Bisa didekatkan gitu. Yang penting anak itu jangan sampai kehilangan sosok figur laki-laki dewasa, ayah gitu, sebagai ya tempat role model maskulinitas seperti itu. Dan yang terutama tadi sih bagaimana meningkatkan kepercayaan diri. Ya itu tadi sih apa yang dikatakan Dr. Adit, kita bisa ini ya lebih banyak teman yang memang dengan perjuangan yang sama, single parent yang memang luar biasa, tidak sedikit, ada banyak di luar sana gitu ya, bahwa memang single parent bukan sesuatu aib. Single parent bahkan bisa menjadi influencer, bisa menjadi woman yang punya power besar ketika dia bisa menginfluence yang lain begitu ya, bahwa meskipun sendiri bisa kok gitu berdaya, bisa kok membesarkan anak dengan baik gitu, bisa kok menjadi teladan orang-orang di luar sana meskipun sendiri, tapi bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang gitu. Dan insya Allah Mutiara bisa. Semoga Allah mudahkan ya Bunda Ayah semua dalam berjuang. Kita beralih ke pertanyaan yang rada panjang. Masih boleh, Bu? Ini masih ada 2 pertanyaan, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Dari Bunda Tisa, beliau dari Bandung. Bagaimana caranya kita bisa memahami pasangan satu sama lain? Untuk kondisi sekarang, kebanyakan kasus perceraian gara-gara ekonomi. Bagaimana untuk menghindari kasus tersebut? Terima kasih, Bunda dan Ayah. Kalau dari saya, kunci yang paling hemat, paling nggak keluar biaya, itu adalah ngobrol. Semakin kita banyak ngobrol, semakin kita mengenal pasangan kita, begitu ya. Banyak pasangan-pasangan yang kok nggak kenal ya, sama suami sendiri ternyata nggak kenal, oh ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Kita hanya selama ini bermain persepsi ya, oh kayaknya suamiku sukanya ini deh, oh kayaknya suamiku nggak suka kayak gitu. Nah itu seringkali itu tidak terungkapkan, tidak terkonfirmasi, tidak ditanyakan langsung, benar nggak sih suka ini, benar nggak sih nggak suka itu, seperti itu. Jadi sesuatu apa yang kemudian kita persepsikan suami kita begini gitu ya, harus dikonfirmasi agar itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, kemudian kayak suami sukanya digimanain, kayak apa ya bahasa cinta yang diinginkan apa, itu juga harus dikonfirmasi.
agar tidak mandek sebagai persepsi ya. Kayaknya dia begini deh. Jangan sampai kemudian mandek sebagai sebuah persepsi. Sehingga apa yang kemudian kita upayakan ternyata tidak ditangkap oleh suami karena ternyata kebutuhannya berbeda begitu ya. Gitu ya. Jadi memang kenali pasangan kita dari ya banyakin ngobrol, banyakin interaksi, bertukar pikiran, pillow talk gitu ya. Jadi ngobrol sebelum tidur. Oh ya, salah satu hal yang cukup penting yang pernah saya bikin tulisan juga adalah betapa pentingnya kita itu ini ya, satu tempat tidur, satu bed dengan suami gitu ya. Kadangkala kalau kita sudah punya anak itu anak di tengah atau suami di mana tidurnya, istri di mana tidurnya gitu ya. Attachment itu penting. Skin to skin suami dengan istri ketika tidur itu penting karena itu bonding ya, bonding suami istri dan itu harus diupayakan. Jadi ketika anak memang sudah bisa untuk dipisahkan, punya kamar sendiri, maka pisahkan punya kamar sendiri. Kalaupun belum, bikinlah extra bed di mana di situ bisa kita ini anak untuk tidur sedangkan kita bisa bareng suami gitu ya, skin to skin. Ini untuk cara paling murah dan mudah. Kemudian yang kedua ada tools assessment yang bisa kita gunakan, itu namanya talent mapping. Nah saya dengan suami itu juga melakukan talent mapping sehingga kita tahu strength base kita apa, kemudian kelemahan kita apa. Itu benar-benar bisa kita kupas secara dalam gitu ya, untuk benar-benar kita memahami pribadi masing-masing seperti itu ya. Itu sangat menarik, teman-teman bisa ikuti ya, bisa juga assessment langsung gitu. Ininya apa ya, talent mapping ya ininya ya, platformnya talent mapping itu yang diasuh oleh Abah Rama. Itu teman-teman bisa assessment di situ dan bisa kemudian mengkonfirmasi dan bisa didiskusikan. Hasil saya begini, hasil pasangan saya begini. Jadi kita bisa lebih dalam benar-benar dan sangat spesifik bisa memahami ini kita masing-masing begitu ya. Kalau saya nambahin ya, tadi mungkin agak spesifik pertanyaannya ke perceraian misalnya atau tunjangan di keluarga karena ekonomi ya selama pandemi ini ya. Jadi kalau saya pribadi sih memang ya tadi pandemi ini luar biasa impact-nya gitu. Semua orang kena gitu. Tidak terkecuali bahkan dokter yang katanya difitnah apa sendiri panen duit ya remuk juga gitu. Jadi memang luar biasa. Tadi secara statistik betul sudah pernah ada yang bahas psikolog itu yang bahas kalau memang perceraian meningkat gitu. Faktor utamanya ekonomi, yes, itu memang itu realita di lapangan. Nah, bagaimana menyikapinya? Kalau kami pribadi sih memang ini masa-masa sulit gitu. Cuma justru masa-masa sulit inilah yang kemudian menjadi semacam momentum justru untuk memperekatkan keluarga gitu. Seringkali begini, yang laki-lakinya kan mungkin di PHK atau misalnya bisnisnya down gitu kan. Di masa pandemi ini, terus kemudian istri yang mungkin kurang sabar menemani, gitu. Itu satu kasus gitu. Atau memang suaminya yang memang ya karena down tadi relatif dalam tanda kutip pengecut gitu kan, dia ya sukses lah gitu nggak ngurus keluarga lagi sehingga malah istri ditelantarkan, itu bisa jadi salah satu penyebab perceraian. Tapi prinsipnya ketika memang antara suami istri masih saling komitmen gitu. Alangkah baiknya ketika memang ya masa-masa sulit ini akan sangat berharga ketika istri bisa support suami dalam sisi ekonomi ya, artinya menyemangati suami ya, suami sedang down atau istri percaya, istri membesarkan hati suami gitu kan, walaupun di PHK, walaupun dipecat, walaupun bisnisnya mungkin kolaps dan sebagainya, disinilah peran istri gitu. Karena luar biasa kalau kita baca banyak orang-orang besar di sana biografinya gitu, ada banyak sekali ada yang fragmen-fragmen dia down kemudian dikuatkan oleh istri, dan itu menjadi perekat luar biasa gitu dalam pernikahan. Contoh mungkin kalau di bisnis ada Dewa Eka ya, Dewa Eka Prayoga itu hancur-hancuran, itu punya utang 7, sekian miliar, terus kemudian sakit Guillain-Barré syndrome, itu sakit saraf yang sangat langka gitu, yang dia hampir mati tapi istrinya masih tetap setia, masih tetap merawat dan sebagainya, sampai sekarang
BWK sesukses ini, sesukses sekarang ini ya, dengan sodakohnya per bulan yang gila-gilaan nominalnya gitu kan. Yaitu ya tadi justru ketika saat rendahnya inilah saat di mana momentum untuk mempererat keluarga. Saat di mana istri bisa memberikan yang terbaik pada suami berupa kepercayaan, berupa dukungan. Itu yang paling penting gitu. Dan satu sisi untuk sisi suami yang memang ini saatnya untuk ya kemudian percaya pada janji Allah gitu. Kita tetap ikhtiar gitu kan. Yang ngasih makan kita kan bukan bos kita ya. Yang ngasih makan kita bukan direktur kita, yang ngasih makan kita Allah lewat perantara orang-orang itu keyakinan yang harus dipupuk gitu, walaupun sesulit apapun gitu. Tapi ya tadi setiap ujian itu insya Allah akan melahirkan orang-orang hebat di kemudian hari. Setiap badai itu akan menghasilkan nahkoda, pelaut-pelaut yang ulung itu yang akan akan jadi luar biasa nantinya. Mungkin gitu ya. Terima kasih Bunda dan juga Ayah atas jawabannya. Begitu ya Bunda, Ayah dan juga teman-teman semua. Badai pasti berlalu, jadi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ada satu pertanyaan lagi, kita beralih ya Bunda. Ini cukup panjang pertanyaannya. Mohon maaf saya sambil baca. Dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Kami sudah menikah hampir 1 tahun. Saya dan suami berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Suami sudah menjadi perantau selama 10 tahun, dia sudah terbiasa hidup sendiri dan mandiri, sedangkan saya selama kurang lebih 23 tahun hidup bersama orang tua yang selalu ada, baik secara lahir maupun batin. Selalu mendengarkan dan hadir apapun yang dibutuhkan anaknya. Selain itu, saya juga terbiasa bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang. Setelah menikah, saya ikut suami dan masuk ke lingkungan yang benar-benar baru. Saya merasakan saya yang berbeda. Emosi saya menjadi lebih labil dan gampang bersedih karena sering overthinking. Meskipun suami saya adalah orang yang sangat bertanggung jawab, namun seringkali suami saya kurang peduli terhadap perasaan saya. Mungkin karena dia yang sudah terbiasa hidup sendiri. Salah satunya sering saya dibilang baper ketika sedang bersedih. Bagaimana menumbuhkan empati antara suami dan istri agar bisa saling menghargai dan mengerti kondisi pasangan. Gitu, Bunda dan Ayah. Terima kasih. Katanya, ya silakan Bunda dan Ayah. Ya, kalau soal perbedaan karakter, perbedaan background, terus kemudian perbedaan ya apalagi usia pernikahannya memang baru 1 tahun ya, itu kan masih tahap penjajakan ya, masih tahap jangankan 1 tahun, kita sendiri usianya sudah 7 tahun pernikahan juga masih saling mengenal gitu. Itu sebenarnya ya memang proses gitu. Masing-masing punya background sendiri, berangkat dari titik yang berbeda, kemudian disatukan dalam suatu ikatan rumah tangga, itu memang perlu proses untuk biar lebih nyaman ya, saling-saling nyaman gitu. Sebenarnya kalau di kasus ini sebenarnya pertama yang harus ditumbuhkan memang niat baik dulu, niat baik untuk kemudian membahagiakan pasangan. Jadi tadi prinsipnya adalah kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Gitu. Jadi mungkin ya wis lah kalau mungkin suami saya belum bisa berubah, yang penting saya berubah. Gitu. Walaupun suami masih sering nyebelin, yang penting saya berusaha untuk tidak jadi orang yang nyebelin buat suami. Prinsipnya kan begitu. Nah selebihnya setelah didahului dengan niat baik, yang kedua adalah ilmu karena seringkali ya tadi begini perbedaan karakter gitu kan. Tadi suami bilang istrinya baperan dan sebagainya ya karena fitrahnya istri itu ya baperan gitu. Oh istri dibilang cerewet ya fitrahnya istri itu cerewet gitu. Malah kalau istrinya diem aja ini cewek beneran atau bukan gitu kan. Jadi itu yang harus kita ilmui gitu. Jadi psikologi laki-laki dan perempuan sama sekali berbeda. Jadi kita perlu pelajari itu. Ada banyak buku bagus. Ini jadi nyambung ke kemarin ya tentang perpustakaan. Ada buku yang bagus untuk mempelajari ini. Nanti mungkin bisa dipelajari bersama dengan suami. Bukunya John Gray, sangat legendaris. John Gray PhD, namanya pasti familiar. Judulnya Men Are From Mars, Women Are From Venus. Gitu. Itu dengan banyak sequelnya gitu banyak. Terus ada juga buku yang Alan and Barbara Pease yang misalnya judulnya itu Why Men Doesn't Listen, Why Men Don't Listen and Women Can Read and Map gitu kan. Nah itu juga ada. Jadi banyak memang psikologi suami istri itu berbeda sekali dan ketika ilmu itu tidak ada ya susah gitu.
suami akan menganggap istri baperan karena standarnya ya saya gitu. Saya nggak baperan loh gitu. Ngapain sih kamu baperan? Saya nggak cengeng loh. Ngapain sih kamu kok dikit-dikit nangis gitu kan? Ya, itu karena standarnya masih saya gitu kan. Dan laki-laki dan perempuan berbeda. Makanya perlu itu ilmu. Jadi dan memang harus pelan-pelan gitu. Apalagi konteksnya suami ya gitu. Ya, egonya tinggi gitu-gitu. Jangan utek-utek egonya itu nanti malah bubar. Jadi pelan-pelan aja bersabar. Saya ingat saya malah terinspirasi sama Raffi Ahmad sama Nagita Slavina ya. Itu kan saya nggak tahu kok saya bisa lihat videonya gitu ceritanya gimana. Cuma sharing Raffi dulu ya begitu kan terkenal playboy dan sebagainya, itu udah hampir cerai sama Nagita gitu kan karena Raffi yang begitu. Tapi kemudian Nagita yang sabar luar biasa. Sambil kata Raffi itu tiap malam sering nangis tahajud berdoa gitu kan untuk keluarganya gitu. Akhirnya Raffinya luluh. Sekarang kan jadi relatif langgeng ya secara umum secara kasat mata ya. Jadi artinya nggak jadi cerai dan sebagainya. Jadi tadi seringkali kesabaran wanita terus kemudian kelembutan wanita gitu kan itu bisa meluluhkan hati suami. Gitu. Jadi dan ya tadi dengan pertolongan Allah insya Allah nanti mudah-mudahan lebih baik. Mungkin Bunda. Kalau dari saya kurang lebih sebenarnya latar belakang histori dengan saya kurang lebih sama begitu ya, bahwa saya dan suami juga berasal dari kultur keluarga yang sangat-sangat berbeda, dan saya adalah anak rumahan yang dibesarkan oleh kedua orang tua saya. Saya tinggal sampai selesai kuliah benar-benar di tempat kelahiran saya di Jogja, dan saya sama orang tua sampai benar-benar saya menikah. Saya nggak ada histori ngekos, nggak ada histori sekolah di luar kota, jadi seluruh hidup saya selama sampai kuliah, sampai selesai, saya bersama orang tua. Dengan kultur orang tua yang hangat, orang tua yang banyak ngobrol begitu ya. Sedangkan di keluarga suami punya kulturnya agak sedikit berbeda begitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita saling mengerti itu ya memang masa 1 tahun itu masih singkat, masih baru gitu, masih masa-masanya pacaran gitu ya. Perbanyak aja ngobrol gitu ya dengan suami, karena memang penjajakan ini nggak sebentar, bahkan kami pun juga masa adaptasi untuk memang saling mengerti. Oh, kamu dari background keluarga seperti itu, wajar begitu. Oh, aku dari keluarga begini ya, wajar begini. Bagaimana kita bisa menyatukan saling memahami karakter satu sama lain. Nah, itu memang perlu obrolan-obrolan ya gitu. Nggak usah obrolan yang sangat serius, tapi obrolan santai aja gitu. Jadi memang beri ruang untuk pasangan kita lebih dalam mengenal kita, pun juga beri waktu, dan mungkin kita kalau suami kurang inisiatif, kita yang duluan inisiatif untuk yuk ngobrol yuk gitu. Ngobrol tentang keluarga, ngobrol tentang kultur keluarga masing-masing, ngobrol tentang bagaimana kita dulu dibesarkan. Kenapa sih kok karakter aku seperti ini sekarang? Oh ya, memang dibentuk dari keluarga yang ini gitu ya. Meskipun memang tidak menjadi kayak pembenaran, misal pun itu karakternya kurang baik gitu ya. Tapi dari obrolan, dari saling memahami, ngerti background, ngerti kondisi bagaimana dulu dibesarkan, pengalaman itulah yang memang yang mesti kita saling memahami adalah ya pengalaman dan pengasuhan kita selama dibesarkanlah yang membentuk kita gitu ya. Jadi itu yang mesti didialogkan bersama dengan pasangan. Bagaimana aku begitu ya. Dan apa yang menjadi harapan kita jangan dipendam, didiskusikan dengan pasangan. Jangan kayak mengharap suamiku empati, tapi kita nggak pernah menyampaikan. Kita cuman batin, kok suamiku ini banget sih gitu, ngatain baper, tapi kitanya cuman berhenti di dalam hati. Jangan sampai seperti itu. Barangkali ada memang orang-orang yang mudah nyeletuk begitu karena baginya biasa, ya gojekan gitu loh, kayak bercandaan gitu ya. Bukannya sebenarnya nggak empati, tapi ya the way dia gojekan itu begitu gitu ya. Jadi memang salah satu caranya ya itu ngobrol, terus memang saling tukar saling tukar cerita bagaimana dulu bagi dibesarkan, kultur keluarga. 1 tahun itu masih masa yang masih baru banget untuk benar-benar mengerti keluarga baruku tuh gimana gitu loh.
pengasuhan suamiku dulu oleh orang tuanya itu gimana, kultur keluargaku yang sekarang, keluarga dari suami itu gimana, itu masih baru banget. Jadi jangan ini ya, jangan berkecil hati terus aja dijajaki gitu ya, karena memang pernikahan itu ya tempat untuk saling beradaptasi, saling kemudian mengerti satu sama lain. Emang kita harus memahami bagaimana kultur keluarga pasangan, bagaimana pasangan dibesarkan, dan suami kita, pasangan kita pun juga mestinya juga saling ngerti juga bagaimana kita dibesarkan. Oh, dia begini karena memang begini gitu ya. Jadi empati itu datang karena memang tahu gitu loh. Jangan kita kemudian mengharapkan pasangan kita empati, tapi ya maksudnya nggak ada usaha untuk ke sana gitu loh. Maksudnya ya sharing, berusaha agar pasangan kita benar-benar ngerti, benar-benar tahu gitu ya. Seperti itu sih. Jadi memang jangan berhenti untuk saling memahami gitu ya antar pasangan gitu. Seperti itu. Terima kasih Bunda dan juga Ayah atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita ini. Bunda atau Ayah ini sedang bertanya tadi ya. Semoga dimudahkan, dikuatkan, diberikan kesabaran dalam menghadapi bahtera rumah tangga. Sebentar Mbak. Ya, Bunda. Sedikit tambahan. Barangkali bahasa cinta kita dengan suami beda gitu ya. Kita yang dibesarkan dengan keluarga yang hangat, yang nggak pernah pisah sama orang tua, mungkin bahasa kita itu, bahasa cinta kita salah satunya empati gitu ya. Bagaimana empati itu sangat penting untuk kita, tapi barangkali bahasa cinta pasangan itu berbeda dan dia belum tahu bahasa cinta kita itu adalah empati. Nah, ini sudah pernah didiskusikan di channel YouTube kami gitu ya, di channel YouTube Febriya Hita. Nanti bisa diputar aja itu bagaimana sih kita bahasa cinta dengan pasangan agar ekspresi cinta yang kita berikan untuk pasangan itu nggak salah gitu. Dan bagaimana kemudian kita memberitahu atau saling sharing bagaimana bahasa cinta yang aku inginkan ke pasangan kita, itu bisa dicek di situ, dan di sana ada kuesionernya yang bisa diisi. Jadi kita bisa saling tahu, oh bahasa cinta suamiku itu adalah bahasa pelayanan, act of service, atau hadiah gitu ya. Seperti itu. Oh, bahasa cintaku itu adalah itu tadi kayak empati gitu ya. Apa sih namanya? Empati itu affection ya. Apa sih namanya? Afirmasi. Nah, bahasa cinta kita afirmasi begitu ya. Kayak senang kalau pasangan kita dipuji, senang kalau kita dipuji, senang kalau kita diapresiasi, kalau kita diberi rasa empati oleh pasangan. Barangkali pasangan kita bahasa cintanya beda dan dia menganggap bahasa cinta dia itu bahasa cinta istrinya itu sama dengan bahasa cintanya gitu loh. Jadi padahal kan kita mencintai pasangan seharusnya sebagaimana pasangan kita ingin dicintai, bukan sebagaimana kita ingin dicintai, seperti itu. Jadi seperti itu, bisa dicek di channel YouTube-nya, bisa ikuti kuisnya bersama suami juga, ngikut juga, nanti saling sharing hasilnya dan didiskusikan, oh bahasa cintaku begini, bahasa cintamu begini, maka kita bisa saling mengetahui bahasa cinta pasangan kita. Terima kasih Bunda, Masya Allah jawabannya luar biasa. Semoga bisa menjadi ilmu ini sangat luar biasa, ilmu bagi kita semua. Berhubung waktunya sudah cukup malam dan sebenarnya sedih banget, masih banyak pertanyaan yang saya yakin pasti masih banyak yang tersimpan di teman-teman peserta Zoominar pada malam hari ini. Tapi dengan penuh kemohonan maaf, kami perlu mengakhiri pertemuan kita ini pada sesi 2 ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi yang selanjutnya. Tapi sebelum menutup, mungkin Bunda dan juga Ayah ada hal yang ingin disampaikan untuk peserta Zoominar pada malam hari ini, silakan. Terkait dengan tema besar kita kali ini ya, visi misi pernikahan. Yuk, mari kita sama-sama usahakan agar keluarga kita tidak hanya berjalan autopilot ya. Jadi kita arahkan keluarga ini dibentuk oleh Allah gitu, diikatkan dengan ikatan dari Allah, misafan golizo, itu tujuannya adalah untuk suatu misi khusus, suatu khusus agar kita bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat gitu. Jadi jangan biarkan keluarga kita hanya
yang penting jalan lah gitu, yang penting bahagia, happy ever after with no purpose at all gitu kan, jangan sampai seperti itu. Jadikan kita diciptakan berpasangan itu akan memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain gitu. Kita punya anak juga harus memberi manfaat untuk orang lain, keluarga kita jadi sumber kebaikan untuk seluas-luasnya masyarakat, seperti itu. Oke, cekap gitu, monggo Mbak Ratno. Ya, terima kasih Bunda. Semangat, sekali lagi semangat. Semoga dimudahkan, dikuatkan kepada seluruh Bunda dan juga Ayah yang sedang berjuang, juga teman-teman yang belum menikah ya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Jangan keluar dulu karena kami ingin mengambil izin ya, dokumentasi dari teman-teman semua. Mohon silahkan untuk bisa menyalakan videonya. Silakan. Mari yang belum menyalakan. Ya. Masih dimatikan sama hostnya. Oke, sebentar. Sedikit menambahkan ya Ayah Bunda dan juga teman-teman, forum ini Bunda dan teman-teman yang ingin stay di grup bisa stay ya gitu, nggak keluar grup gitu ya. Tapi ketika memang teman-teman misalnya ada uzur mau keluar grup nggak masalah, tetap kita akan tunggu di diskusi-diskusi selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang belum menikah, insya Allah nanti kita akan ada wadah tersendiri. Kita akan membuat sebuah forum yang memang di situ akan membahas tema-tema pranikah sampai kemudian ke pernikahan gitu ya. Nanti ada forum tersendiri gitu untuk teman-teman yang belum menikah. Baik, seperti itu ya para peserta seminar pada malam hari ini. Mungkin begitu saja. Mohon untuk menyalakan videonya ya. Boleh silakan. Oke, sekali lagi. Saya ambil dokumentasinya ya. 1, 2. Oke. Boleh sekali lagi ya. 1, 2. Yang slide 2, bisa sekali lagi. Silakan dinyalakan. Ayah, Bunda, dan juga teman-teman semuanya. 1, 2. Oke, terima kasih atas antusiasmenya pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas dan terus berjuang. Padahal kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa pada penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bunda-Bunda semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.